Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tria Mukti dengan NIM 24 10 95 38. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir modul 1, potensiometer, tahanan geser, dan jembatan Newton. Yang pertama yaitu ada jurnal. Penentuan karakteristik alat ukur dapat dilihat dari data berikut. Lalu selanjutnya, variasi pengukuran potensiometer dan tahanan geser seri. Yang ketiga, variasi pengukuran potensiometer dan tahanan geser secara paralel. Dan yang terakhir, pengukuran potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone. Yang kedua, prinsip kerja. Satu, mengamati dan memahami simbol serta data dari alat ukur. Ambil alat ukur seperti voltmeter dengan model 2011 dan ampermeter dengan model 2011. Lalu, amati simbol dan data yang tertera pada alat ukur tersebut. Dan gambarkan serta artikan simbol data tersebut dan tuliskan karakteristik alat ukur berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1. Yang kedua, pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian seri. Susun rangkaian seperti gambar. Lalu, hubungkan nilai R sebesar 220, 550, dan 1000. Menggunakan potensiometer dan tahanan geser disesuaikan dengan nilai yang tertera pada jurnal praktikum. Gunakan DC power supply sebesar 12 volt, lalu hidupkan power supply, ukur nilai resistasi, arus, serta nilai tegangannya. Ulangi percobaan dengan mengganti nilai R menggunakan potensiometer dan tahanan geser. Prinsip kerja, arus pada rangkaian gambar 1 mengalir dari positif sumber menuju negatif sumber sehingga arah arus pada rangkaian di atas searah dengan jarum jam. Pada rangkaian seri, arus diperoleh dari pembagian tegangan sumber dengan hambatan total I sama dengan VTH per RTH. Pada prinsip, rangkaian seri tegangan pada tiap hambatan berbeda-beda dan besar nilai arus akan sama pada tiap hambatan sehingga ITH I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan VTH sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan RTH sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Arus yang mengalir dari positif sumber masuk ke kaki resistor R1 sehingga diperoleh tegangan V1 sama dengan I kali R1. Arus yang keluar dari kaki resistor R1 masuk ke kaki resistor R2 sehingga diperoleh V2 sama dengan I kali R2. Arus yang dikeluarkan dari kaki resistor R2 masuk ke kaki resistor R3 sehingga V3 sama dengan I kali R3. Selanjutnya, yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan menggunakan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian paralel. Susun rangkaian seperti gambar. Lalu, hubungkan nilai R sebesar 220, 551 kilo ohm menggunakan potensiometer dan tahanan geser sesuaikan dengan nilai yang tertera pada jurnal. Lalu gunakan DC power supply sebesar 12 volt. Hidupkan power supply, ukur nilai resistansi arus, nilai tegangannya. Ulangi percobaan dengan mengganti nilai R. Prinsip kerja arus pada rangkaian gambar 2 mengalir dari positif sumber menuju negatif sumber sehingga arus pada rangkaian di atas searah dengan jarum jam. Tegangan pada rangkaian paralel diperoleh dari jumlah arus total dikali jumlah resistansi hambatan total. V sama dengan ITH dikali RTH. Arus pada rangkaian paralel memiliki nilai yang berbeda-beda sedangkan tegangan akan bernilai sama. VTH sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan ITH sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3. Dan 1 per RTH sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Arus yang mengalir dari positif sumber masuk ke kaki resistor R1 lalu keluar menuju negatif sumber menghasilkan I1 sama dengan V per R1. Arus yang mengalir dari positif sumber masuk ke kaki resistor R2 lalu keluar menuju negatif sumber menghasilkan I2 sama dengan V per R2. Arus yang mengalir dari positif sumber masuk ke kaki resistor R3 lalu keluar menuju negatif sumber menghasilkan I3 sama dengan V per R3. Lanjut, 4. Penggunaan jembatan Wheatstone. Hubungkan power supply 5 volt ke terminal input pada jembatan Wheatstone.
Hubungkan ampermeter pada rangkaian sebesar 0 sampai 100 mA. Hubungkan voltmeter pada rangkaian dengan multimeter. Lalu hubungkan R1 sebesar 100 dan R3 sebesar 220 pada jembatan Wheatstone. Hubungkan masing-masing R2 ke RP2 dan R4 ke RP1 pada potensiometer. Lalu, hidupkan power supply, atur nilai resistansi pada R4 hingga nilai tegangan multimeter. Catat nilai arus yang tertera pada ampermeter, kemudian matikan power supply. Ukur nilai resistansi R4 dan R2 pada potensiometer menggunakan multimeter, kemudian catat nilainya pada jurnal. Prinsip kerjanya yaitu prinsip kerja jembatan hambatan ini adalah defleksi nol. Jika perbandingan hambatan pada kedua lengan sama, maka tidak ada ruas yang mengalir melalui galvanometer. Hal ini ditandai dengan defleksi nol pada galvanometer. Jika RV1 dikali R1 sama dengan R3 dikali RV2, maka arus pada galvanometer sama dengan 0. Oleh karena itu, kita dapat mencari nilai resistansi pada RV1 hanya dengan mengetahui tiga hambatan lainnya. RV1 sama dengan R3 dikali RV2 dibagi R1. Selanjutnya, analisa. Analisa modul 1. Yang pertama, analisa karakteristik setiap alat ukur yang digunakan. Jawabannya yaitu voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan pada komponen. Pada penggunaannya, voltmeter dipasang secara paralel terhadap objek yang akan diukur tegangannya. Ampermeter berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir. Pada penggunaannya, ampermeter dipasang secara seri terhadap objek yang akan diukur arusnya. Yang ketiga, multimeter berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Memiliki tekanan dalam yang bervariasi dan merupakan alat yang lebih efisiensi untuk mengukur besaran listrik. Yang kedua, analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian seri. Pengukuran dengan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian seri menggunakan besar I total yang tetap tiap pengukurannya, yaitu 6,7 kali 10 pangkat 3 ampere dan 3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Sedangkan tegangan yang mengalir sebanding dengan resistornya sehingga semakin besar R, maka semakin besar pula V. Untuk besar hambatan terhitung pengukuran dengan potensiometer mendapatkan hasil yang lebih mendekati R multimeter dan R teori dibanding dengan tahanan geser. Yang ketiga, analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian paralel. Pengukuran dengan potensiometer dan tahanan geser pada rangkaian paralel besar V total tetap untuk tiap pengukurannya, yaitu sebesar 11,97 volt. Sehingga semakin besar hambatan, maka akan semakin kecil arus yang mengalir. Begitu pula sebaliknya, pengukuran dengan potensiometer mendapatkan hasil yang lebih mendekati R multimeter dan R terhitung dibanding dengan tahanan geser. Yang keempat, analisa nilai persen R pengukuran potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone. Setelah melakukan perhitungan nilai hambatan, lalu menghitung R toleransi, dapatkan R toleransi sebesar min 0,05468%. Nilai persen R potensiometer didapat dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Nilai ini merupakan persentase dari nilai resistansi total potensiometer yang diukur pada posisi tersebut. Nilai persen R min 0,05468% dapat dikatakan kecil errornya, dan hasil pengukuran dapat diterima benar kecil dari 5%. Terdapatnya persen R potensiometer ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keakuratan resistor yang digunakan, keakuratan galvanometer, kesalahan kalibrasi jembatan Wheatstone, gangguan elektromagnetik, dan kesalahan dalam melakukan pengukuran seperti membaca dan memasukkan nilai.